Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah memasuki minggu kantate hari ini, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan 18. Saya akan baca bagi kita, demikian firman Tuhan. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan, sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan.' Keenam saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.' Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian firman Tuhan. Saya membaca ini dalam teks terjemahan 2. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita menemukan ada 2 nama yang sangat ditekankan di dalam naskotbah kita hari ini, yaitu Kornelius dan Simon Petrus. Keduanya berasal dari 2 kehidupan yang berbeda dan bahkan sangat kontras atau sangat bertentangan. Petrus sendiri adalah seorang Yahudi dan dia seorang rasul. Sedangkan Kornelius adalah seorang Romawi
yang kala itu dianggap tanda petik kafir. Sebab ia tidak bersunat. Ia seorang perwira dari batalion Italia. Karena itu secara politik kedua ini bermusuhan. Ya, sulit ketemu, sulit satu posisi, satu tempat, di mana Cornelius adalah perwira tentara Romawi yang ketika itu sedang menguasai orang-orang Yahudi, sehingga kita sebut bahwa Simon Petrus berada di posisi sebagai bangsa jajahan, sementara Cornelius sebagai bangsa penjajah. Karena itu, bagi orang Yahudi, Cornelius itu sangat tidak layak untuk dimasuki atau didatangi oleh Simon Petrus. Karena Simon Petrus seorang rasul yang berasal dari orang Yahudi, yang bersunat, yang dianggap oleh bangsa itu sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang suci, bangsa pilihan Tuhan. Sementara Cornelius adalah bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita menemukan bahwa apabila Tuhan sudah mempertemukan, maka tidak boleh ada batas-batas yang memisahkan di antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sehingga kita sebutkan antara Cornelius dan Petrus memang secara manusiawi, memang secara jasmaniah, memang secara kedagingan, memang secara posisi mereka tidak bisa berjumpa. Mereka berbeda sama sekali, bahkan mereka bertentangan antara satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan mempertemukan mereka dalam kasih karunia-Nya. Tuhan menunjukkan itu lewat penglihatan kepada Cornelius, di mana Tuhan melalui Roh Kudus menyuruh Cornelius yang tanda petik orang kafir tadi untuk mengundang Petrus ke dalam rumahnya. Sementara di sisi yang lain, Tuhan menampakkan kepada Petrus satu penglihatan yang sama sekali sangat-sangat tidak masuk akal dalam logika orang Yahudi. Di mana bagi orang Yahudi banyak di antara daging hewan-hewan yang berkaki empat, bahkan juga ya binatang melata dan burung-burung yang dianggap sebagai binatang yang haram. Maka Petrus melihat suatu ketika ada kain yang bentuknya segi empat. Di atas kain ini ada berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang melata dan burung-burung, yang dalam pemahaman orang Yahudi binatang ini termasuk binatang-binatang yang haram atau binatang yang najis. Dan lalu suara malaikat itu berkata kepada Petrus, Petrus, ambillah binatang ini, hewan ini, sembelihlah dan makanlah. Lalu Petrus berkata, Tuhan tidak, sebab aku tidak pernah memakan makanan yang haram. Tubuhku tidak pernah dimasuki oleh makanan-makanan yang najis. Tetapi Tuhan berkata, kamu tidak boleh mengatakan haram apa yang Tuhan telah nyatakan halal. Kamu tidak boleh mengatakan najis apa yang Tuhan telah nyatakan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang digambarkan dengan penglihatan ini? Bahwa lewat penglihatan ini orang Romawi termasuk Cornelius itu disimbolkan sebagai binatang atau hewan yang haram tadi, di mana orang Yahudi tidak boleh bersentuhan, di mana orang Yahudi tidak boleh bersekutu dengan mereka, di mana orang Yahudi tidak boleh satu tempat duduk dengan mereka. Jadi Cornelius yang orang Italia, yang orang kafir, disimbolkan seperti binatang atau hewan yang haram tadi. Karena itu suara Tuhan itu mau berkata bahwa Cornelius
sekalipun dalam kacamata agama Yahudi itu adalah golongan yang haram, golongan yang najis, tetapi ketika Tuhan berkata bahwa mereka layak menerima keselamatan, tidak ada hak manusia untuk menolak siapapun ketika Tuhan menyambut mereka dalam keberdosaannya. Sehingga cerita itu, kabar itu terdengar bagi orang-orang Yahudi yang lain, termasuk rekan-rekan Rasul Paulus. Rekan-rekan Rasul Paulus di antara murid-murid Tuhan Yesus, dan lalu mereka menuntut Simon Petrus, mengatakan bahwa Simon Petrus telah melakukan sesuatu tindakan yang ceroboh. Simon Petrus telah melakukan kesalahan yang sangat fatal karena Simon Petrus masuk ke rumah orang yang najis, makan bersama dengan orang yang haram, duduk bersama dengan orang yang berdosa. Maka itulah konteks nas firman Tuhan hari ini. Petrus menyatakan, menjawab, merespon saudara-saudaranya bangsa Yahudi dengan berkata, kita tidak boleh mengatakan najis kepada apapun yang Tuhan telah nyatakan kudus. Kita tidak boleh mengatakan tidak pantas atau tidak layak kepada orang yang Allah katakan, yang Allah sendiri telah nyatakan layak dan pantas. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, lalu apa yang hendak firman Tuhan nyatakan kepada kita lewat firman Tuhan ini? Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda seseorang telah menerima Roh Kudus dalam hidupnya, pertanda bahwa kita telah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, ya, tandanya salah satunya adalah bahwa kita melakukan pertobatan dalam cara berpikir kita, mengalami pertobatan dalam cara pandang kita. Jadi pikiran kita itu perlu bertobat, cara pandang kita perlu bertobat, paradigma kita perlu mengalami pertobatan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kecenderungan manusia banyak seperti apa yang orang-orang Yahudi pada saat itu lakukan, yaitu menstigmatisasi, ya, apa namanya, mencap orang lain secara negatif. Orang pelit lah, orang jahat lah, orang cengeng lah, orang apa lagi? Orang nakal lah, orang berdosa lah, banyak. Itu kecenderungan manusia menilai orang lain lewat cara pandangnya, lewat kacamatanya, dan menganggap diri sebagai pribadi yang paling benar dan yang paling baik. Ini kecenderungan kita ini. Maka pertobatan dalam minggu ini lewat topik minggu Allah mengaruniakan pertobatan. Ternyata kita membutuhkan pertobatan yang seperti ini. Sehingga jangan pernah memposisikan diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Menganggap diri kita lebih pantas daripada orang lain, menganggap diri kita lebih layak daripada orang lain, dan menilai orang lain secara negatif. Tanpa kita sadari Bapak Ibu saudara-saudara, barangkali kita pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Saya dengan Inang kalau makan ke sebuah tempat makan, begitu selesai makan dari sana, kalau Inang kan biasa itu nyeletuk, nggak enak makanannya gitu, dang tebu si panganon naik gitu kan. Padahal rumah makan ini banyak peminatnya, banyak pengunjungnya, bahkan antri. Tapi ketika kita makan di situ masih mampu kita berkata nggak enak makanannya. Coba, hanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama,
karena harganya terlalu mahal menurut kita, kan begitu kan? Pa'argahu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ini yang paling banyak. Karena makanan itu sebenarnya bukan tidak enak, tapi karena tidak cocok di lidah kita. Jadi kalau kita memakan suatu makanan yang orang lain sukai, jangan pernah katakan nggak enak makanannya. Jadi yang paling baik bahasa kita menilai makanan adalah tidak cocok di lidah saya. Karena apa? Lidah kita tidak patut menjadi ukuran bagi lidah orang lain. Unang baik dilatta gabe ukuran tudilani halahan. Jangan jadikan lidah kita menjadi ukuran bagi lidah orang lain. Persoalannya di situ. Sehingga kita menganggap bahwa semua makanan yang tidak enak di kita itu karena tidak enak. Padahal sesungguhnya hanya karena tidak cocok aja. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika itu. Itu hanya menurut pandangan mereka, hanya menurut kacamata mereka, hanya menurut apa yang mereka anggap itu sebagai kebenaran. Padahal sesungguhnya ukuran mereka tidak cukup menjadi ukuran kebaikan orang lain. Kebenaran mereka tidak cukup menjadi ukuran bagi kebenaran orang lain. Karena itu firman Tuhan ini hendak mengajak kita untuk melihat Yesus itu sebagai milik semua orang. Ya. Melihat Yesus itu, memandang Yesus itu sebagai milik semua orang, bukan hanya milik kita saja. Karena itu Simon Petrus berkata, apa yang dinyatakan kudus oleh Tuhan, hendaklah jangan engkau nyatakan haram. Karena itu ukuran kita, kebaikan kita, kebenaran kita, kebaikan orang lain dan kebenaran orang lain bukanlah cara pandang kita, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi hakimnya. Yang kedua, firman Tuhan ini hendak mengajak kita untuk melakukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu yaitu pertobatan yang menyangkut iman kita dan menyangkut perilaku kita. Jadi kadangkala orang berkata atau menganggap bahwa hanya imannya yang perlu melakukan pertobatan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ternyata pertobatan itu ada dua. Pertobatan pertama yaitu semua kita mengalami ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu kita lakukan sekali untuk selama-lamanya. Dalam Roma pasal 6 ayat 3 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa barang siapa yang dibaptiskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia dibaptiskan ke dalam salibnya, ke dalam penyalipannya, dan mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi baptisan bagi kita adalah kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di salibnya, sehingga dosa kita disalibkan dan mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga dosa kita mati, dikuburkan lagi. Karena itu baptisan itu tidak boleh dua kali, apalagi berkali-kali. Mudah-mudahan di antara kita ini tidak ada yang sudah pernah dibaptis dua kali. Karena ketika orang dibaptis dua kali, itu artinya sama seperti menyalibkan Yesus dua kali atau menyalibkan Yesus berkali-kali. Karena itu menerima Yesus dalam kehidupan kita, ketika kita mengaku dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu sudah final. Tidak perlu kita berkali-kali dibaptiskan. Nah, ini juga yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Sekali Kornelius menerima Yesus sebagai Tuhannya, itu sudah selesai. Suka atau tidak suka,
diterima atau tidak diterima oleh orang Yahudi yang lain. Tetapi ketika Yesus telah menerima dia dan dia telah dibaptiskan, maka namanya telah terukir di sorga. Ya. Jadi setiap orang yang sudah dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, namanya telah tertulis di buku kehidupan. Jadi kita semua ini, nama-nama kita telah tertulis di buku kehidupan. Amin. Porsia do hitaisi? Porsia. Pertanyaannya, apakah dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah cukup sampai di situ? Ternyata firman Tuhan mengatakan belum. Karena ada pertobatan yang kedua. Pertobatan yang kedua ini adalah pertobatan yang kita lakukan setiap saat dan setiap hari. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 5 dikatakan, apabila kamu suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin, engkau akan kumuntahkan. Kalau kita suam-suam kuku dalam hal iman kita tidak panas dan tidak dingin, Tuhan berkata kita akan dikeluarkan, kita akan dimuntahkan. Sehingga nama kita bisa dihapuskan dari buku kehidupan. Karena itu kita membutuhkan pertobatan yang kedua ini, yaitu pertobatan yang kita lakukan setiap saat dan setiap hari. Memperbaharui iman kita, mengasah iman kita, mempertajam iman kita. Karena kita masih hidup di dunia ini, seringkali karena pergumulan, karena tantangan dalam kehidupan, karena pekerjaan, karena usaha, karena banyak hal, kita memakai iman kita dan iman kita menjadi tumpul. Karena itu setiap saat dan setiap hari kita butuh mengasah iman kita. Lewat apa? Lewat ibadah. Lewat membaca firman Tuhan. Lewat merenungkan. Ya. Itu cara kita mengasah iman kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pertobatan itu harus kita lakukan setiap saat dan setiap hari. Supaya iman kita selalu dibaharui dan selalu diasah dan semakin tajam. Sehingga hidup kita semakin sama seperti Yesus Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bahasa Batak mengatakan, sai songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohamu. Jadi semua kita menuju ke sana, kepada kesempurnaan Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, pertobatan itu harus memulihkan relasi. Jadi pertobatan itu memulihkan relasi. Yang pertama, relasi kita dengan Allah yang rusak karena dosa. Dan yang kedua, memperbaiki, memulihkan hubungan atau relasi kita dengan orang lain. Karena apa? Karena salah satu pertanda bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, pertanda bahwa hubungan kita baik-baik saja dengan Tuhan adalah ketika kita memiliki hubungan yang baik juga dengan sesama kita. Karena itu dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, ya, barang siapa berkata aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan yang dia tidak lihat dan membenci saudaranya yang dia lihat. Jadi bukti tanda iman kita sedang baik-baik saja, hubungan kita dengan baik-baik saja adalah nampak dari hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan rekan-rekan kerja kita. Karena memang pertobatan itu harus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam hidup kita ini kita memaknai bahwa hidup kita ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu menyangkut 3 hal. Yang pertama,
ibadah itu adalah penghormatan kepada Tuhan. Hidup kita jadikan penghormatan kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, bahwa ibadah itu adalah, Yakobus mengatakan, mengunjungi janda-janda dan fakir miskin. Artinya bahwa ibadah itu adalah menunjukkan kasih kepada orang lain. Dan yang ketiga, bahwa ibadah itu adalah proses hidup kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, setiap kali kita beribadah harusnya itu mengubah cara pandang kita, mengubah hati kita, mengubah pikiran kita. Karena ibadah yang sejati itu harus mengubah manusia kita, mulai dari manusia yang terdalam sampai manusia yang paling luar dalam diri kita. Jadi jangan tubuhnya beribadah, tetapi selesai ibadah dia kembali juga kepada kubangan yang sama, kepada dosa yang sama. Karena itu setiap ibadah itu hendaklah mendatangkan pertobatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita, Allah mengaruniakan pertobatan, maka kita membutuhkan pertobatan itu supaya kita semakin seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, supaya kita semakin menjadi serupa dengan Kristus, berperilaku, bertindak dan hidup seperti Kristus, supaya hidup kita menjadi pujian dan kemuliaan sebagai nyanyian yang baru. Itu yang diminta oleh Minggu Kantate ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ketika kita melakukan pertobatan setiap saat dan setiap hari, itulah nyanyian kita yang semakin memuliakan Tuhan. Selamat berkantate, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan mengajak kami Tuhan untuk menghidupi pertobatan dalam kehidupan kami setiap saat dan setiap hari. Kami tahu Tuhan banyak tantangan dalam kehidupan kami, pergumulan kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam usaha kami, dalam kemanusiaan kami sering kali kami jatuh dan jauh daripada Tuhan. Karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa mempertajam iman kami, sehingga iman kami selalu diperbaharui melalui pertobatan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, tuntunlah kami supaya kami semakin seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa di surga, ajarlah kami Tuhan untuk menerima orang lain sebagaimana Tuhan juga menerima kami. Dan kami mau Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang lain, supaya semakin banyak orang yang mengenal dan merasakan kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Dan di saat kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu. Dan biarlah hidup kami Tuhan semakin seturut dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kami menjadi puji-pujian, menjadi nyanyian yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi.